Salve Romo, Jadi Romo Cafe. ada Salve yang Romo. berbagai ras, yang satu itu ras Kaukasoid, satu itu Negroid, satu itu Mongoloid. Itu tiga ras utama manusia tuh. Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Salve Romo Cafe. Ya, sampai ada kegiatan. Oh, maaf. Makanya tidak live. Yang mana pertama nih, Tio? Yang itu Romo, kejadian kejadian 1 ayat 3. Kemudian itu Kacin Tiul, silakan Kak Tiul. Ada Romo Cafe silakan. Langsung keturunan Kain ya, begitu ya. Iya, apakah itu incest, Romo? Itu loh yang dipertanyakan, Romo. Mohon maaf, Ya, Romo. tolong baca kembali. Makanya saya bilang baca kembali Kejadian 4:17 supaya mengetahui bahwa itu incest atau tidak. Di situ tidak pernah mengatakan incest. Coba baca kembali. Perikopnya keturunan Kain. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Oke, di situ dikatakan bahwa keturunan Kain adalah Henok, ambil dari incest atau tidak dijelaskan sama sekali. Kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa itu langsung incest saudarinya. Walaupun di dalam Kejadian 5 ayat 4 mengatakan bahwa Adam dan Hawa punya anak perempuan, putra dan putri. Dan putranya yang kita kenal dua saja kan, Kain dan Adam. Makanya bagaimana mau mengatakan bahwa itu incest sedangkan di dalam kitab suci tidak mengatakan begitu? Itu ayat yang diambil tadi oleh Dudu, apakah itu benar incest atau tidak? Tidak dijelaskan itu incest. Lalu dari mana penafsiran bahwa itu incest? Oh, dengan pemikiran di Kejadian 5 ayat 4. Coba dibaca. Mereka berpikir karena itu, karena Adam punya anak perempuan dan tidak ada manusia lain. Sedangkan seperti yang Lokuta katakan, setelah itu banyak loh manusia yang lain. Kalau itu dari mana? Ini juga harus dipikirkan di situ. Oke. Sekarang pembuktian, mereka menafsirkan bahwa itu anaknya Adam dan Hawa karena ayat Kejadian 5 ayat 4. Kejadian ayat yang keempat. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Oke. Tetapi tidak pernah diperkenalkan istrinya Kain. Makanya di dalam bab 4 ayat 17 tidak pernah disebutkan di situ istrinya Kain itu dari mana. Jadi kalau dikatakan incest dari mana? Buktikan secara kitab suci bahwa itu incest. Memang ada perkawinan dengan anak-anaknya. Kalau di Batak itu, kalau anak om namanya apa ya? Kalau kami di Flores juga ada seperti itu. Riban Itu juga terjadi. Namanya apa? Namanya apa, Pak? Bere itu kalau anaknya om. Yang mana? Anaknya om. Itu terjadi dengan Yakub. Anaknya tulang tuh riban. Anaknya tulang. Yakub mengambil Lea, anaknya Laban. Ini penting sekali kalau kita cobalah, kalau tidak salah Kejadian 29 ayat 15. Ini sudah berbeda. Memang dalam pengertian mungkin dalam pengertian incest seperti itu ya. Tetapi kebudayaan sampai di Flores, sampai di Batak juga masih anak-anaknya apa? Tulang ya. Anak om, kalau kami bilang iya. anak om. Itu ada loh. Iya, Itu memang ada di kebudayaan memang ada perkawinan seperti itu. Nanti setelah itu di Imamat 18, kalau tidak Imamat 18:20, Allah sungguh-sungguh melarang itu. Tetapi ada di dalam pengertian. Coba kita istrinya Yakub tuh. Istrinya Yakub anaknya siapa? Anaknya omnya Yakub. Kejadian 29 ayat 15. Coba dibaca. Ayat 15 kalau tidak salah. Coba. 15-16 lah. Kejadian 29 ayat yang ke-15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah anak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Ayat 16-nya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel.
Oke, nanti yang menjadi istrinya siapa? Yakub. Jadi anak Om. Atau kita lihat Ishak juga dan Rebeka. Rebeka itu dari mana? Kejadian 24 ayat 15. Coba 15. Kejadian 24 ayat yang ke-15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Duyungnya dibawanya di atas bahunya. Oke, ayat 24-nya. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Artinya si Ishak menikahi Rebeka atau Rebka yang dalam bahasa Indonesia itu anak omnya Ishak, saudaranya Abraham. Jadi dalam pengertian itu, kalau mandar guys insek dalam perketurunan pertama, kedua, ketiga, kita bisa melihat dari segi itu. Anak om, itu pun di dalam kultur-kultur di Indonesia, mungkin Jawa juga anak om bisa ya. Tapi sekarang kan generasi ketiga dulu, setelah generasi ketiga. Dan keempat baru boleh, dalam pengertian itu. Ya. Makanya, Kalau di Jawa kalau namanya ngumpul ke balung pisah. ya di Jawa ya, seperti itu ya, Pater. Iya Romo. Ada istilah Iya. namanya ngumpul ke balung pisah. Ngumpul ke balung pisah. Itu di Jawa, kultur Jawa ya. Iya Pastor? Romo. Ya. Ya betul. Iya. Makanya jangan pergi langsung kepada kejadian. Kita lihat kultur kita dong. Hanya nanti di dalam Imamat 18:20 kalau tidak salah itu ada larangan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Pio, pertanyaan satu sudah selesai? Soal cahaya juga Romo. Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3 hanya mengatakan bahwa hari pertama kan? Katiul, silahkan Katiul. Nggak ngerti saya. Itu tidak ada hubungan dengan Katiul? ini penciptaan malaikat dan semua, tidak ada. Hanya hari pertama memisahkan siang dan malam, selesai. Silahkan Katiul. Jelas. Ini kayaknya harus Zoom khusus Romo, bahas kitab Kejadian. Ya, saya sudah ikut, Katiul? saya sudah buat kursus. Iya, Saya ya, masuk kursus ke-6 sekarang. Minggu lalu kitab Keluaran. ketiga ya. Minggu lalu para nabi, 2 minggu lalu yang Keluaran. Ya, Sebelum tempo hari jadi. saya ikut Zoom-nya Romo. Oke. Yang terang itu sumbernya dari Allah. Karena Rita Priu dan Daniel Biantoro pernah menjelaskan terang itu dari Allah sendiri. Terang itu dari Allah sendiri? Atau Allah itu terang? Yesus bilang saya adalah terang dunia. Saya tidak mengerti pernyataan. Iya, Tuhan dia bilang dia adalah terang. Masa tidak mengerti formulasi pertanyaan sambil menanti formulasi pertanyaan karena saya masih ada kegiatan. Oke, pertanyaan kedua. Maka persoalan bukan di jawaban kadang. Persoalan di pertanyaan. Kalau tidak diformulasi secara baik kita bingung mau jawabnya seperti apa. Ya, Oke, pertanyaan lain. Tentang itu tadi yang manusia kok banyak suku, banyak ras itu loh Tio. Ya, sudah dijelaskan dalam pengertian itu. jadi intinya tidak ada incest ya Romo. Ayat itu tidak mengatakan incest. Dari mana penafsiran bahwa itu incest? Tidak pernah diperkenalkan istrinya Kain dari mana? Makanya tadi sangat jelas Kejadian 4 ayat 17 atau dikatakan bahwa itu saudarinya. Tidak pernah dikatakan itu. Kita kali bisa mengerti tidak? Yang pertama itu Cintia. Cintia, ayat itu mengatakan itu incest atau tidak? Ini yang saya harus tanya kalian. Kalau ayat Tadi itu saya tidak baca mengatakan tidak ada Romo. tidak di incest, kalau begitu dari incestnya datang dari mana? Kalau ayat itu tidak mengatakan incest, hanya katakan istrinya bersetubuh dengan istrinya dan lahirlah anaknya, selesai.
Dan kita nggak tahu istrinya dia siapa. Iya, makanya tidak pernah dijelaskan pastor di situ. Tapi jangan kaitkan dengan Kejadian 5 ayat 4 yang mengatakan bab setelahnya bahwa umur berapa tahun Adam, setelah itu setelah melahirkan anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi tidak pernah mengatakan Kain punya istri adalah saudarinya. Kalau tertera begitu baru saya percaya, kalau tidak bagaimana? Mau bongkar juga sampai duduk pantat bengkok juga tidak ketemu. Yang mana lagi? Pertanyaan lain lagi. Rom, itu Kejadian 6 ayat 4 itu manusia raksasa itu gimana tuh anak Allah itu? Ya, keturunan raksasa. Tapi jangan dulu, selesaikan dulu punya pertanyaan semua, jangan dulu kaitkan dulu. Istrinya Kain kan dari generasi-generasi Adam kan, Romo? Tapi tunjukkanlah bahwa istrinya adalah generasi Adam. Di mana dikatakan di situ, tidak dijelaskan istrinya dari mana. Mungkin aja dari ras yang lain. Ya, makanya Tahu juga kita tidak pernah tahu karena tidak dijelaskan di situ, Pastor. Saya mau ambil dari mana? Mungkin dulu bisa datangkan ya datanya dari mama bahwa itu dari rasanya Adam. Saya dulu pernah lihat chart apa semacam daftar silsilah Adam, tapi saya kira kalau kemudian tidak dijelaskan dalam kitab suci ya barangkali chart itu pun suatu tafsiran kan, suatu kesimpulan yang dibuat oleh manusia. Ya, karena ingat bahwa kitab Kejadian lahir ketika mereka berada di pembuangan Babilonia, di mana Marduk itu dianggap lebih kuat dan banyak orang Israel mulai mengikuti idolatria atau penyembahan berhala kepada Marduk. Maka ditulislah kitab pertama Kejadian di redaksi finalnya untuk mengatakan bahwa Yahweh yang menciptakan semua, termasuk menciptakan manusia dan memberikan keturunan. Makanya saya pikir bahwa hati-hati dengan menganggap bahwa kitab suci adalah kitab ilmiah. Ini jadi persoalan. Nah itu yang harus Kitab suci, dihindari. kitab suci adalah buku iman, kitab iman. Kalau kitab ilmiah sangat berbahaya karena matinya, cara matinya Yudas itu sangat berbeda antara Matius dan antara Lukas. Samuel di dalam 1 Samuel 31 dikatakan bumbun. Di Samuel 2 Samuel ayat bab 1 dikatakan dibun-bun. Artinya mana yang benar? Yang benar adalah dia mati, selesai. Itu yang dimaksudkan. Mau caranya seperti apa? Itu adalah metode, cara. Tetapi esensinya apa? Substansinya apa? Oh, dia meninggal, selesai. Kalau memang kita harus kebenaran metode semua, kita harus tolak semua Matius, tolak Kisah Para Rasul, tolak 1 Samuel, 2 Samuel, ditolak semua. Sama ini lagi Romo, aku ada perbedaan di Matius 10 ayat 10 nih Romo. Aku baca Romo ya. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tapi di Markus 6 ayat 8 dikatakan gini, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan. Tuh, di ayat di Matius ini dilarang bawa tongkat, tapi di Markus diperbolehkan bawa tongkat. Ya, karena Markus adalah muridnya Petrus dan itu adalah kalau hanya Petrus yang bisa mengatakan bawalah otoritas. Enggak, maksudnya ini gimana Romo? Itu Ya, kenapa? hanya Markus adalah Injil yang ditulis sebagai khotbah dan ajarannya Petrus. Hanya Petrus yang boleh mengatakan bawa tongkat, bawa otoritas. Belum bisa mengerti. Tongkat itu adalah otoritas. Oh, itu Makanya itu tongkat ya? karena Matius dan Lukas berpatokan pada Markus. Kalau Markus sudah sebagai otoritas tertinggi supaya bila bawa tongkat, Matius jangan suruh lagi.
Karena Markus gitu. ditulis sebagai khotbah dan ajarannya siapa? Petrus. Markus kan sekretarisnya Petrus. Makanya hanya di Markus yang bisa yang hanya suruh bawa tongkat, bawa otoritas. Karena itu setiap uskup ada tongkat uskup. Matius kau jangan bawa lagi. Oh, kirain ada perbedaan konteksnya di situ, maksudnya perbedaan salah tulis gitu dari Matius Bukan. atau Markus itu. Bukan. Karena Matius untuk orang-orang Yahudi diaspora. Oh, berarti ada latar belakangnya gitu ya Romo ya? Dia sangat berbeda. Lukas untuk siapa? Lukas itu adalah Injil saksi. Matius adalah Injil katekis. Dan Markus adalah Injil katekumen. Makanya para katekumen baca Injil Markus karena itu adalah kumpulan khotbahnya Petrus. Matius adalah Injil katekis, pengajar. Makanya di dalam Markus dia bilang begini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah dulu, diajarkan dulu, bertobat baru beri dirimu dibaptis. Sedangkan Matius baptis dulu baru ajarkan mereka. Oh, bukan kontradiksi gitu ya. Kirain kontradiksi Bukan. gitu loh. Nggak ada kontradiksi di situ. Karena Lukas dan Matius mendasarkan dirinya pada sumbernya adalah sumbernya Markus. Markus yang paling tua sebagai sumber untuk dua sinoptik yang lain, Matius dan Lukas. Wah, bahaya nih kalau Protestan nggak tahu asal usul kayak gitu Romo ya. Ya, berbahaya sekali. Coba nih, kalau tidak ada magisterium, Protestan tidak tahu siapa yang menulis keempat Injil. Karena siapa yang memberi nama Injil Matius? Siapa yang memberi nama Injil Lukas? Siapa yang memberi nama Injil Markus? Siapa yang menunjukkan bahwa Injil itu Yohanes? Itu gereja loh. Uskup Papias, Uskup Hieropolis tahun 135 mengatakan semua kompilasi ini ditujukan kepada Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Kalau tidak ada magisterium, gereja menamakan keempat Injil itu punya nama masing-masing, Protestan tidak tahu siapa yang menulis. Bisa mengerti? Mengerti Romo, mengerti Ilmu Romo. baru memang ini ilmu dasar. Kau bilang baru. Enggak pernah ku dapat ini dari sana Romo. Ya, karena Penjelasan di sana kan kalian terima kan, Protestan terima kan sudah ada nama. Siapa yang tulis? Coba engkau tunjukkan di Matius. Kita pakai pendasaran pertama Matius. Tunjukkan satu ayat di Matius bahwa Matius yang menulis. Tunjukkanlah Lukas yang menulis. Tunjukkanlah Markus bahwa dia yang menulis. Dan tunjukkanlah Yohanes sendiri mengatakan saya Yohanes yang dipilih oleh Tuhan sebagai rasul murid terkasih yang menulis. Dan tunjukkanlah murid yang terkasih itu namanya Yohanes. Itu Romo ya. Lama Kalau aku sekali baca sumber-sumber. Kalau aku baca dari tulisan Irenaeus sama Eusebius Romo. Soalnya itu agak lengkap itu. Ya, pertama data pertama di Hieropolis, Uskup Hieropolis Papias. Iya. Coba sekarang kau buktikan Deus ya, kau buktikan bahwa Matius yang menulisnya. nggak ada Romo, nggak ada ini Injil Matius ditulis sama saya, mana ada kayak gitu. Oke. Sekarang Matius adalah simbolnya adalah manusia. Kenapa? Nggak tahu Romo. Karena Matius memulai dengan silsilah Yesus Kristus. Silsilah kemanusiaannya. Oh. Makanya Tapi simbol Markus yang juga ada, ada Romo. empat binatang yang ada di Wahyu, yaitu manusia, elang, apa ya untuk sapi nih, apa namanya Pak? Sapi jantan ya nama itu. Untuk bajak ini dan singa. Kenapa Markus singa? Ayo. Karena Markus mulai dengan kehidupan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Singa. Kenapa Lukas binatang yang untuk bajak ini sapi? Anggaplah sapi, sapi jantan. Kenapa? Karena Lukas adalah Injil untuk perempuan dan mereka yang menderita.
Romo, materi-materi kayak gitu belajarnya di buku apa itu Romo? Kalau boleh tahu Romo. Waduh, mesti tanya pastor ini. Itu nanti pengantar perjanjian lama, berapa SKS, pengantar perjanjian baru, berapa SKS. Nanti kalau mau nanti saya kirim semua nanti ke kau. Ada kok Oke Romo. di Word kalau tidak salah. Injil Yohanes untuk siapa? Tahun berapa? Siapa yang mendengarkannya? Inti dari pesannya apa? Begitu. Makanya engkau akan melihat perbedaan antara Matius dan Markus di dalam ketika Yesus mengutus. Di Matius tidak suruh bawa tongkat, tetapi Markus suruh bawa tongkat karena Markus adalah pengajaran langsung dari Santo Petrus. Engkau makanya itu tulis masanya, situasi historis konteksnya seperti apa. Ada satu tadi pertanyaan tentang Daniel 14 kan, kalau tidak salah, tentang dragon, tentang apa tadi? Dragon itu apa ya? Ya Romo. Naga tadi. Oh iya, Naga Romo, saya Naga Romo. Oh ya, itu mitologi Babilonia ya. Mereka punya dewa, dewa-dewa yang Masiosit, maaf ya namanya, masa apa lupa nama. Mereka punya itu simbol mitologi ya. Itu binatang piaraan, itu diduga antara buaya besar atau ular besar. Makanya sebagai simbol dari penyembahan berhala mereka. Jadi binatang itu dianggap sebagai naga. Tetapi sebenarnya binatang piaraan, mungkin ular besar atau buaya yang besar. Romo Kafe, kembali ke kisah tadi, kisah kejadian itu, saya pernah membaca bahwa beberapa ahli itu menafsirkan atau mengatakan ya bahwa kisah Adam dan Hawa, Kain dan Habel itu sebenarnya awalnya adalah kisah-kisah rakyat yang terpisah. Lalu pada zaman Raja Salomo, kisah tentang Kain dan Habel itu dimodifikasi lalu diinsertkan begitu ke kisah Adam dan Hawa. Itu bagaimana, Romo? Saya tidak pernah baca buku itu, tapi ingat bahwa sekitar kita pakai zaman dari Abraham lah. Abraham 1800 tahun sebelum Masehi, lalu Musa 1300 Antasimah. Jadi itu masih dalam yang kita namakan tradisi lisan sampai kepada redaksi kompilasi kecil. Kita temukan itu kompilasi kecil di zaman para nabi, dan redaksi final dari Pentateuk itu tahun 480 sampai dengan 360-an sebelum Masehi. Jadi redaksi final dari Pentateuk itu baru di zaman yang kita namanya eksilio atau pembuangan Babilonia dan setelah itu. Jadi sejarah tradisi lisan itu panjang sekali, ribuan tahun, ratusan tahun. Itu juga harus dimengerti dulu. Kalau tidak memang rusak. Makanya Alkitab tidak jatuh dari langit. Redaksi dari Pentateuk itu finalnya, redaksi finalnya baru kita temukan di zaman para nabi setelah pembuangan pasca eksilio, pasca pembuangan dari Babilonia. Jadi mau percaya yang mana nih? Lihat dari tahun runtutan kronologi penulisan Pentateuk itu di ratusan bahkan hampir 1000 tahun lebih setelah Abraham. Jadi engkau mau percaya yang mana, Roma Lokuta? Jangan bilang Musa yang menulis Pentateuk. Musa 1300 sebelum Masehi. Redaksi final di 350 tahun sebelum kedatangan Mesias. Ya betul, Romo, ya. Makanya kitab suci konteks Yahudi punya itu sebuah perjalanan panjang, teman-teman. Sama seperti Romo berarti. Oh ya. kasus kitab sama seperti Injil. Redaksi Injil baru tahun 60, akhir tahun 60, 70-an sampai 80. Jadi selama itu masih di dalam tradisi lisan, panjang sekali loh. Dari tahun 33, dari tahun 30, bahkan sebelum tahun 30 kelahiran Yesus.
dari tahun pertama Masehi sampai dengan Injil ditulis sekitar akhir 60, 70 sampai 80. Tentang Injil saja, tentang Yesus. Berarti bertahan sekitar berapa tahun? Sekitar hampir 70 tahun. Setengah Di dalam abad. tradisi lisan. Ya, Lebih dari setengah abad dalam tradisi lisan. ya betul. Atau Paulus ketika dia mulai menulis sebelum tahun 47 48 Tesalonika, bayangkan. Selama itu dari tahun 33 kematian Yesus, pertobatannya sampai dengan tahun 47, rentang berapa tahun situ? 47 sampai 49 mulai dari Tesalonika. Kalau tidak disimpan dalam tradisi lisan. Makanya saya bilang, oke, Kejadian, engkau sentuh Kejadian, makanya saya sudah kembali lagi. Ketika mereka berada di dalam pembuangan eksilio di Babilonia, orang mulai ikut dewa-dewa, khususnya Marduk di Babilonia. Makanya imam-imam yang juga dibuang ke sana, kaum imam yang dibuang ke sana dari Harun dan Dewi mulai cemas. Semua orang Israel nanti pergi lagi kepada penyembahan berhala seperti kembali nenek moyang kita di mana di Mesir dan semuanya itu. Maka redaksi dari kitab Kejadian Pentateuk ini disitulah diperkuat dan masuklah dalam tahap terakhir dari redaksi final dari Pentateuk itu. Situasi yang membuat mereka bukukan, tuliskan, bisa mengerti. Ya, paham Romo. Ingat bahwa kitab Berarti- suci itu misteri, Maaf, Romo. iman itu misteri, liturgi itu sebuah misteri. Jangan ada yang bilang, itu kuburan, atau pendeta yang bilang itu bukan gereja. Gereja itu misteri. Makanya harus didekat dengan metode misteri untuk masuk ke sana. Bukan misterius ya, dalam pengertian itu misteri, penuh makna yang tersimpan di balik itu semua. Romo, Cynthia. bicara tadi yang Om Elang ngomong itu ya Romo ya, saya sangkutkan. Berarti di perjanjian lama itu kan kita lihat ada Daud melawan Goliat, kemudian ada istilah kata orang enak. Orang enak itu istilahnya orang yang berbadan besar, tinggi besar dibandingkan orang-orang normal pada umumnya. Itu semua itu di perjanjian baru sudah nggak ada ya Romo ya? Apakah itu hanya sebuah kiasan atau memang mereka itu berfisik bertubuh besar gitu sih Romo? Di luar orang-orang Jangan normal. bilang, lihat saya manusia tertinggi sekarang berapa meter. Ada loh orang yang pemain basket Cina kan berapa meter. Iya, berarti maksudnya kata orang enak, bangsa orang enak itu berarti memang dia memiliki postur Enak tubuh yang maksudnya lebih gimana besar. enak? Kalau di kitab suci Indonesia itu terjemahannya orang enak Romo. Kalau saya baca itu Romo, orang enak itu orang-orang yang memiliki tinggi badan lebih tinggi dibandingkan manusia-manusia normal pada umumnya Romo di perjanjian lama. Tapi pertanyaan saya, tidak ada lagi di dunia ini yang orang yang tinggi, orang yang paling besar, tidak ada lagi. Ya itu Romo, makanya di perjanjian baru sudah nggak ada. Ya itu loh Romo, ada yang komen bangsa orang Tidak, enak. sekarang Ya, nyata itu, Romo. sekarang, apakah tidak ada orang besar sekarang di dunia ini? Coba Ada, kita Romo. bandingkan suku Indian yang kecil-kecil dengan yang suku-suku Eropa yang tinggi besar. Masih ada loh. Tolong kalau kalian baca kitab suci itu jangan taruh pakai logika ilmiah. Iya Romo, iya Romo. Jangan pakai metode Protestan, harus sesuai dengan itu. Sesuai dengan yang tertulis semua. Bahasa-bahasa Masalahnya kan simbol saudara kita banyak mah di situ. Alkitabiah. Romo. Orang-orang Indian tingginya berapa, Romo? Aduh kecil ya, abang 140, 150 lah. Pendek pendek. Oh, berarti lebih pendek dari orang-orang Papua Gunung ya? Oh jangan sampai Orang Papua Papua tinggi Gunung besar kan- juga ya Papua. Orang Papua Gunung tuh ada yang kecil-kecil, hanya sebahu saya tingginya. Ya ada yang begitu juga. Tapi kalau yang di daerah Marin, di daerah Merauke tuh yang namanya orang-orang Marin tuh badannya tinggi-tinggi, besar-besar. Ya seperti itu. Kalau dalam konteks Ibrani, huruf mereka punya itu punya angka dan itu ada kode. Kalau kita tentang Yosua, namanya Yesus ya, Yesua. Yesua itu punya kode namanya. Artinya apa?
Jadi huruf orang Ibrani itu punya angka seperti orang Romawi juga ya. Dan setiap nama huruf di dalam nama itu punya arti, punya angka, punya berapa besar, kalau digabungkan jadi apa. Itu memecahkan kode itu susah. Enak ya kita bacanya dalam bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan. Dan Hieronymus berjuang untuk memecahkan kode-kode dalam bahasa Aram dan Ibrani kepada Vulgata, itu tidak mudah, hampir 40 tahun loh. Romo, di kitab suci terjemahan Inggris Romo. Oh, kaum anakin. Maksudnya saya bilang kalau kita baca kitab suci dengan pemikiran harafiah sangat berbahaya. Makanya sekarang saya mau tanya, semua berpikir harafiah seperti ini. Kitab suci mengatakan jika matamu membuat kamu berdosa, cungkilah. Ngeri kali Romo. Kalau tanganmu berbuat dosa, potonglah. Lebih baik masuk kerajaan Allah buntung daripada 2 tangan utuh kamu dibuang ke api yang menghancurkan. Coba kamu pakai analisa harafiah di situ. Kamu mau potong kau punya tangan? Duduk, engkau yang baca harafiah tuh, engkau mau potong kau punya tangan, cungkil kau punya mata? Berat eh. Contoh kecil, saya mau ambil contoh kecil. Deus yang kau kapal, karena kitab suci omong seperti itu. Harafiah, jika mata membuatmu berdosa, cungkilah. Kau mau cungkil? Ya. Lebih baik orang kaya tidak mudah orang kaya lebih baik unta masuk melalui pintu lubang jarum, contoh begitu. Berarti harus buat lubang jarum kecil semua, kita jadi unta dan kita masuk di sana. Berbahaya sekali. Tinggalkan sedikit logika kita, punya logika harafiah. Karena kita omong tentang kitab misteri, penuh misteri iman di situ. Karena saya mau tanya, semua pendeta yang berbuat dosa dengan matanya, kenapa masih bisa lihat sampai sekarang? Karena kalau mereka tafsirkan lurus-lurus, semua pendeta itu masih berdosa dengan mata. Apa tidak berdosa lagi dengan mata? Lalu kenapa mereka masih bisa baca? Jika tangan membuat berdosa, tidak ada pendeta satupun yang berbuat dosa dengan tangan. Bisa lah, masih berdosa lah. Lalu kenapa ada tangan? Hitung uang ada, tujuh gimana? Ini jadi persoalan kalau tidak ada magisterium. Makanya Edis TV dia buat, dia punya tafsir. Yang lain tafsir dia punya, kita nonton, Katolik nonton toh. Oh, dan masih ada yang sangat yakin dengan Edis TV. Ya pastor, saya tanya dia sekolah di mana? Hermeneutiknya diambil dari mana? Eksegesisnya diambil di mana? Kriteria hermeneutiknya diambil dari mana? Tapi jawaban Sofiatul gini Romo, kami memang tidak sekolah apa-apa, tidak punya gelar, tidak punya gelar sarjana, tapi kami paham isi Alkitab, katanya gitu Romo. Tidak bisa. Orang Israel tahu kok, kalau mereka tidak paham tentang firman Tuhan, mereka harus pergi ke imam. Itu perintah dari Tuhan kalau kalian di Hagai kalau tidak salah. Kalau kalian tidak mengerti isi kitab suci, pergilah kepada imam-imam. Contohnya nih, Degia, mereka kan bilang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana mungkin Allah itu merencanakan kejahatan untuk Yesus. Padahal kejahatan itu kan semata-mata hanya rencana iblis. Menurut mereka gitu kan. Sekarang saya bisa balikin aja, coba mereka pikirkan kalau misalnya ikan hiu makan ikan tongkol, itu rencana iblis atau rencana Allah?
Kalau singa makan zebra dan dia terkam zebra itu mulai dari kaki belakangnya, paha belakangnya itu rencana iblis atau rencana Allah. Kalau mereka bilang rencana iblis, makin kacau lagi. Karena itu kan penentuan dari Allah, rantai makanan, ekosistem, ekologi, bagaimana kemudian dunia bisa bertahan dalam keanekaragaman hayati. Itu kan semua bagian dari penciptaan. Ya Pater, Yesus bilang begini, barang siapa ingin mengikuti aku, menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Kalau kita pakai logika bahwa itu salib adalah rencana iblis, logikanya akan begini, jika ingin menjadi muridku, menyangkal dirinya, memanggul salib yang adalah rencana iblis, dan mengikuti aku. Memanggul salib yang dibuat oleh iblis. Lucu kan Yesus bilang kita panggul salib, panggul rencana iblis untuk ikut dia, kan lucu. Makanya itu mereka tuh kok bisa-bisanya gitu memunculkan satu gagasan inovasi 2025 gitu loh. Terkait dengan penyaliban Kristus tuh bagaimana ceritanya tiba-tiba muncul rencana iblis tuh, saya juga nggak habis pikir gitu loh. Nggak, maksudnya apa mereka nggak merasa bahwa mereka mengambil kredit poinnya Yesus? Yesus sudah rencanakan capek-capek masuk Yerusalem, dia suruh murid-murid cari keledai, dan bukan sembarangan keledai. Lalu dia naik keledai itu, lalu kemudian ada orang bersorak-sorai, dia nggak masuk Yerusalem dengan biasa-biasa gitu loh. Dan di situ dia menampar Herodes, menampar Kayafas, menampar Pontius Pilatus. Dia membuat plotting sedemikian rupa supaya Kayafas itu tidak bunuh dia dengan cara dirajam, tapi kemudian dia harus lapor pada Pilatus. Itu apa nggak kemudian mereka pikir ya, ini kan harusnya kredit point buat Yesus. Dia memprovokasi sedemikian rupa plotting sejarah itu supaya kemudian dia bisa dapat kredit point, malah kemudian di kredit point dikasih ke iblis tuh aneh banget itu. Ya Pater, karena kalau teologi salib hanya direduksi kepada rencana iblis memang hancur. Tidak melihat apa itu salib sesungguhnya. Ya teman-teman saya, oke, maaf. Ya, nanti ketemu lagi. Yuk. Ya, Oke Romo, terima kasih Romo. Kasih Romo. Kasih Romo. kasih Romo, kasih Romo.